Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kembali lagi di video yang paling kalian tunggu-tunggu. Bocah-bocah ngaber racing yang harus nabung dulu 2 bulan buat bisa beli kampas kopling. Tapi kali ini Ripan bakal merekomendasikan kampas kopling yang meskipun kagak bakal bisa ngejar panik kali P4, seenggaknya motor kalian bisa lebih kenceng buat ngejar mobil MBG yang kagak tahu aturan mau belok. Lagi balapan leman sampai gimana sih? Lupa ada supir MBG, coba jawab dah. Goblok. Tapi kali ini Ripan bakal merekomendasikan kampas kopling racing yang pasti dipakai buat motor kopling, bukan matic ya. Jadi kalau misalkannya buat boti-boti kau matic, mendingan diam dulu dah, lupa deh ya. Yang pasti harganya reliable, murah 100 sampai 200 ribuan. Yang jangan lupa juga nanti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan motor kalian, karena tiap motor itu menggunakan kampas kopling yang berbeda. Linknya di bawah video ini, oke? Langsung aja dari list yang pertama, yang pastinya kampas kopling digunakan sejuta umat, bahkan dari zaman Fir'aun buat ngebangun piramid. Itu Daytona dengan material andalannya karbon Kevlar. Apa yang menjadi keunggulan dari kampas kopling Daytona ini? Nah, menggunakan bahan utama karbon Kevlar yang dimana kalau misalkan yang kita lihat ya, sangat tahan terhadap temperatur tinggi dan juga uji CPNS, sehingga resiko slip kopling yang pastinya bakal jauh ataupun bisa kita bilang lebih rendah. Dan material ini juga memberikan performa gesekan yang lebih stabil di usia pakai yang bisa dibilang juga lebih lama, dan juga tahan dari keausan juga. Jadi intinya buat kalian pengen kampas kopling yang emang secara durabilitas itu benar-benar memberikan performa yang sangat baik, kampas kopling ini benar-benar cocok buat kalian semua. Karena ini kampas kopling bisa juga digunakan harian, jengat, dan juga balapan liaran ya. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan dari kampas kopling ini, yang dimana karakteristik material karbon Kevlar yang emang keras ya, terkadang membutuhkan penyesuaian, apalagi buat user Kawasaki Z900 tiba-tiba pakai MX King. Tapi seenggaknya buat menaikkan performa motor kalian hanya perlu mengeluarkan duit 100 ribuan aja buat kampas kopling dari Daytona ini. Seperti biasa, linknya ada di bawah lemari Nagita Slavina. Let's go next to the list guys. Datang dari brand TDR Racing Ceramic. Baripan itu seramik yang ada di toko bangunan, bukan? Nah, kalau misalkan yang ngomongin material seramik ya, atau clutch plate seramik, memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan standar, terutama dalam kondisi panas mesin yang ekstrim. Tetapi yang menyesuaikan oli juga, karena tetap baik mau pakai kampas kopling apapun, karena percuma kalau misalkannya pakai oli mesin jahit. Selain itu juga keunggulan dari kampas kopling ini juga ada pada perpindahan gigi yang banyak orang review nih ya. Itu lebih stabil, lebih enak juga, tidak rawan selip juga. Intinya kampas kopling ini cocok buat digunakan daily driver yang emang membutuhkan durabilitas yang sangat tinggi, misalnya touring ataupun lu pada pengen ngojol pakai Z900. Intinya kampas kopling dari TDR ini mengedepankan durabilitas, cocok buat kalian yang pengguna tahan lama. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan, pastinya ya ditunjukkan untuk performa. Terkadang ya tuas kopling terasa sedikit ya lebih berat dibandingkan kampas kopling standar, dan juga pastinya bakal ngebikin bengkel-bengkel jalan bangkrut karena nih motor kagak usah diservis secara berkala ya. Untuk kampas kopling TDR ini harga yang harus kalian bayar hanyalah 200 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Let's go next to the list guys. Selanjutnya itu adalah CLD Racing dengan material unggulan mereka yaitu Kevlar. Kalau misalkan yang ngomongin keunggulan dari kampas kopling ini dengan material utama Kevlar mereka, yang dimana banyak yang mengklaim tuh transfer tenaga ke roda belakang terasa lebih cepat dan juga stabil. Tentunya sangat efektif untuk memangkas jeda saat oper gigi. Jadi kalau misalkan yang kita sebut mah lebih minim slip karena material keunggulan dari Kevlar ini. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan ya, pada awal pemakaian emang tuas kopling bisa terasa cukup berat dan juga keras kampas kopling dari TDR ini. Jadi ya biasa kita bilang harus ada penyesuaian dan juga adaptasi pada kampas kopling biar kita terbiasa. Jadi buat kalian yang pengen jengat-jengat dah tuh motornya ya, material Kevlar ini paling cocok, dan harga yang harus kalian bayar hanya 200 ribuan aja buat menaikkan torsi brutal motor kalian. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya dari BRT Super Clutch Composite Ceramic, yang dimana memiliki cengkraman atau grip yang emang lebih kuat dan terasa lebih menggigit karena bobot kampas yang umumnya lebih berat dan juga lebar, sehingga menaikkan respons RPM saat mulai bergerak. Yes, menstabilkan RPM mulai dari tarikan bawah sampai tarikan atas. Karena buat beberapa tipikal motor, misalnya motor dengan torsi besar ataupun motor dengan tipikal overbore yang RPM tengah ke atas, itu kadang ada slip
kopling karena tidak ada respon yang sesuai antara pergerakan roda sumbu belakang dan juga kampas kopling. Dengan kampas kopling BRT ini, penyesuaian RPM dari bawah sampai atas itu kalau misalkannya dipasang di Pegazi bisa ngejar Hayabusa. Cuman kalau misalkannya emang kekurangan dari kampas kopling BRT ini itu sesuai dengan karakter kapasnya gitu ya, itu ada gerdak-gerdak biasanya keluar suara-suara yang mungkin perlu adaptasi lagi buat penyesuaian kampas kopling BRT ini. Tapi ya sesuai dengan performa yang diberikan, kestabilan RPM bawah sampai RPM atas. Dan harga yang harus kalian bayar buat kampas kopling BRT ini hanya 100 sampai 200 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya datang dari brand Kawahara dengan material high composite materialnya, yang dimana mereka mengklaim kalau misalkannya Kawahara menggunakan material berkualitas tinggi dengan desain yang dioptimalkan untuk motor balap maupun harian, karena mereka fokus pada durabilitas dan juga kestabilan performa untuk mendukung mesin dengan kompresi tinggi. Kawahara kita udah tahu kalau misalkannya ini adalah brand racing buat menaikkan performa motor. Jadi kalau misalkannya motor kalian udah oprekan misalnya Mio gitu ya, pengen pakai kampas kopling yang udah oprekan spek 900 mm piston dah tuh ya, bisa pakai kampas kopling ini. Bisa mikir apa kagak? Goblok. Cuma kalau misalkan yang ngomongin kekurangan pada kampas kopling Kawahara ini, yaitu sama seperti komponen racing lainnya, performa maksimal baru akan terasa optimal jika dibarengi dengan kondisi rumah kopling yang prima juga. Ya intinya perlu adaptasi lagi. Dan harga yang harus kalian bayar buat kampas kopling Kawahara ini hanya 100 ribuan aja, cukup reliable buat performa yang signifikan. Linknya apa? Ya di bawah lemari Dewi Persik guys. Let's go next to the list guys. Next selanjutnya datang dari brand yang sebenarnya belum terlalu lama, yaitu dari Faito dengan material bahan unggulan mereka yaitu NaO atau non asbestos organik dengan campuran butiran tembaga atau mereka sebut dengan copper grain. Ada banyak bahasa ilmiah gitu ya, yang pastinya ini memiliki performa yang sangat bagus juga. Ini mana tembaga membantu meningkatkan koefisiensi gesek yang emang lebih besar dan efisiensi disipasi panas, yang dimana usia pemakaian bisa lebih awet, performa lebih signifikan dan juga grip pada kampas kopling yang bakal meningkatkan kestabilan tenaga mulai dari RPM bawah sampai RPM atas. Mereka juga mengklaim kalau misalkannya kampas kopling yang mereka buat bisa bertahan sampai 30.000 km jauhnya. Apalagi kalau misalkan buat motor performa tinggi, kampas kopling ini benar-benar bisa reliable digunakan buat berbagai kalangan motor. Intinya performa dan juga durabilitas stabil ada di kampas kopling Faito ini. Cuman ya kembali kalau misalkannya kita ngomongin kekurangan pada kampas kopling Faito ini, ada pada penggunaan komponen Faito ya, seperti kampas rem pada umumnya terkadang memerlukan waktu break in yang emang lebih lama agar permukaannya benar-benar rata. Ya perlu adaptasi lagi intinya mah. Dengan harga yang harus kalian bayar 300 sampai 400 ribuan, linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the closing guys. Nah kira-kira dari ke-16 ini mana yang pernah kalian pakai buat kalian coba makan dengan rendang, dan kira-kira apa lagi kampas kopling yang paling rekomendasi? Komen di kolom komentar. Thank you guys.